Baik, perkenalkan nama saya Novianti Simon, NIM A1B1 19208, kelas D mahasiswa jurusan D4 Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara pengisian partograf. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan apa itu partograf. Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan untuk memantau kemajuan persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf yaitu mencatat hasil observasi dan menilai kemajuan persalinan, mendeteksi apakah persalinan berjalan normal atau terdapat penyimpangan. Dengan demikian dapat melakukan deteksi dini setiap kemungkinan terjadinya partuslam. Partograf harus digunakan untuk semua ibu dalam kelas 1 fase aktif. Fase laten tidak dicatat di partograf, tetapi di tempat terpisah seperti di KMS ibu hamil atau rekam medik. Selama persalinan dan kelahiran di semua tempat bersalin seperti spesialis OBGYN, bidan, dokter umum, residen swasta, rumah sakit, puskesmas maupun bidan desa. Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran. Kondisi ibu dan bayi yang dicatat dalam partograf yaitu DJJ tiap 30 menit, frekuensi dan durasi kontraksi tiap 30 menit, nadi tiap 30 menit, pembukaan serviks tiap 4 jam, penurunan bagian terbawah janin tiap 4 jam, tekanan darah dan temperatur tubuh tiap 4 jam, serta urin aseton dan protein setiap 2-4 jam. Demikianlah sedikit penjelasan tentang partograf. Selanjutnya, kita akan memulai melakukan pengisian. Baiklah, di sini sudah terdapat lembar partograf dan kita akan memulai pengisian partograf. Pada bagian atas partograf terdapat kolom untuk mengisi identitas ibu. Kita akan mengambil contoh pasien bernama Nyonya N. Umur 25 tahun, gravid atau kehamilan kedua, partus atau persalinan 1 pertama ya, abortus atau keguguran 0. Jadi ini kasus dengan anak kedua, persalinan kedua. Kemudian jika kita ingin mengisi tanggal di sini kita kasih tanggal 13 ya, 13 Mei 2020. Jamnya kalau ingin diisi disesuaikan dengan jam ibu pertama datang ke puskesmas. Di sini saya kasih tanda X saja ya, jamnya. Kemudian alamatnya misalkan dia di Antang. Ini register yang diambil dari ruang bersalin. Nanti diisi sesuai dengan nomor register di ruang bersalin. Di sini saya kasih tanda X saja. Kemudian nomor puskesmasnya diambil sesuai dengan nomor puskesmas. Saya kasih tanda X. Kemudian ketuban pecah, jika ibu datang dengan keluhan ketuban sudah pecah, bisa ditanyakan kepada ibunya mulai pecah ketubannya jam berapa. Jika belum, dikosongkan, kemudian ditanyakan kepada ibu merasa mulas dari jam berapa, kemudian kita akan isi. Di sini saya kasih tanda X saja ya. Oke. Kemudian di kolom selanjutnya, di sini kolom untuk memantau denyut jantung janin. Di sini dilakukan pemantauan setiap 30 menit sekali. Misalkan kita saat ibu pertama sampai, kita memeriksa DJJ dan kita dapatkan denyut jantung janin di angka 125. Kita memberikan titik di antara 120 dan 130. Kemudian
30 menit kemudian kita melakukan lagi pemeriksaan DJJ dan yang kita dapatkan 132. Kita ambil titik di sini. Kemudian kita tarik garis sampai seterusnya. Dilakukan seperti itu. Dilakukan pemeriksaan per 30 menit. Kemudian selanjutnya pada kolom air ketuban dan penyusupan. Pada kolom air ketuban dan penyusupan ini kita akan mengetahuinya setelah kita melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam kita menentukan apakah air ketubannya masih ada atau masih utuh atau air ketubannya sudah tidak ada lagi. Jika kita melakukan pemeriksaan dan selaput ketuban masih utuh, kita akan mengisi dengan huruf U. Tapi jika air ketubannya atau selaput ketuban telah pecah dan air ketuban masih jernih, kita mengisi dengan J. Namun selaput ketuban telah pecah dan air ketuban bercampur dengan mekonium, kita mengisi dengan huruf M. Kemudian penyusupan atau molase. Penyusupan atau molase ini kita akan mengisi dengan jika tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura mudah diraba, kita akan mengisi dengan angka 0. Namun jika tulang-tulang kepala janin sudah saling bersentuhan, kita akan mengisi dengan angka 1. Kemudian jika tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan masih bisa dipisahkan, kita akan mengisi dengan angka 2. Jika tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan lagi, kita akan mengisi dengan angka 3. Kemudian kita masuk ke dalam kolom pemantauan kemajuan persalinan. Di sini saya akan mengambil satu contoh, ibu datang dengan pembukaan 4. Ketika ibu datang dengan pembukaan 4, saya akan memberikan tanda X pada angka 4, pada kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Saya akan memberikan tanda X di sini. Nah, kemudian kita juga memeriksa penurunan kepala pada janin. Kemudian pada penurunan kepala pada janin yang biasanya kita sebut dengan HOTS. Di sini HOTS-nya kita kasih HOTS 3, penurunan kepala HOTS 3. Kita berikan lingkaran. Pada kolom ini kita melakukan pemeriksaan per 4 jam. Kemudian kita melangkah ke kolom selanjutnya, yaitu kolom yang digunakan untuk memantau kemajuan kontraksi uterus pada ibu hamil. Di sini ada 5 kolom. 5 kolom mendatar, dilakukan pemeriksaan setiap 30 menit. Jika pemeriksaan pertama kita dapatkan kontraksi ibu selama 30 menit terjadi kontraksi sebanyak 3 kali. Maka kita akan mengambil 3 kali dan durasinya di antara 20 sampai 40 menit. Maka kita akan mengambil 3 kolom. 1, 2, 3 karena kita memberikan titik karena jika kontraksi uterus pada ibu di antara 20 sampai 40 detik selama 30 menit itu, kita akan mengarsir. Digunakan cara mengarsir. Diarsir ya. Nah, kemudian saat melakukan pemeriksaan selanjutnya lagi, setelah 30 menit, kita melakukan pemeriksaan lagi dan kita dapatkan kontraksi uterus ibu sebanyak 4 kali dengan durasi masih sama 20 sampai 40 detik. Kita akan mengambil 4 kolom. 4 kolom lalu mulai mengarsir. Dan seterusnya, dan kita lakukan hal yang sama seterusnya, dilakukan pemeriksaan per 30 menit. Selanjutnya terdapat kolom pemberian oksitosin. Jika ibunya mendapatkan pemberian oksitosin, kita akan mengisi di kolom ini.
di kolom yang ini. Jika tidak, kita tidak perlu mengisi. Kemudian obat dan cairan. Obat dan cairan ini diberikan jika ibunya dalam keadaan yang kurang baik pas datang ke tempat bersalin. Kita memberikan langsung melakukan penanganan pemberian infus. Jika kita melakukan pemberian infus atau pemasangan infus, kita akan mengisi di kolom obat dan cairan IV. Kemudian pada kolom nadi dan tekanan darah. Pada kolom nadi dan tekanan darah ini, nadi dilakukan pengecekan sama dengan DJJ, dan pengisiannya juga hampir sama dengan DJJ. Saat melakukan pemeriksaan pertama, di sini kita akan mengambil contoh nadi ibu berada di angka 85. Jadi kita memberikan titik di antara 80 dan 90. Nah, kemudian 30 menit selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan. Nadi ibu naik di 92. Kita akan menarik garis. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi. Nadi ibu naik di 89. Kita berikan titik di sini. Kita tarik lagi. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian pada tekanan darah dilakukan pemeriksaan 4 jam sekali, sama dengan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Ketika pemeriksaan pertama didapatkan tekanan darah ibu berada di 90 dan 120. Kita menarik garis dari 120 ke 90, kemudian memberikan seperti tanda panah. Oke. Kemudian kita melangkah ke tabel selanjutnya. Di sini protein urin, aseton, dan volume. Pada kolom urin, protein, aseton, dan volumenya, di sini biasanya dilakukan pemeriksaan untuk ibu infartu yang teridentifikasi preeklamsi, di mana tekanan darahnya tinggi dan terdapat udem. Dilakukan pengecekan di lab. Kemudian jika sudah ada hasil dari lab, apakah di dalam urin terdapat protein 1, 2, atau 3, maka kita akan mengisi pada kolom urin. Tapi jika itu tidak terdapat, kita tidak perlu mengisi, atau kita kasih garis mendatar saja. Kemudian maaf tadi suhu saya melewatkan pengisian kolom suhu. Pada suhu diisi setiap 2 jam sekali. Jika saat pertama ibu datang kita mengetahui suhu ibu berada di angka 36,5, maka kita akan mengisi pada kolom 36,5. Kemudian 2 jam selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali. Pada pemantauan kemajuan persalinan, di sini terdapat kolom waktu. Kolom waktu pertama diisi ketika kita pertama kali melakukan pemeriksaan dalam. Misalkan di sini jam 22. Kita isi jam 22. Selanjutnya diisi per 1 jam. 23:00 jam 1 dan selanjutnya. Nah, setelah selesai melakukan pengisian pada lembaran depan, kita akan melakukan pengisian pada lembaran belakang partograf. Di sini yang diisi tentang catatan persalinan. Tadi kita sesuaikan tanggalnya, tanggal yang di depannya, tanggal 13 Mei 2020. Ditolong oleh bidan siapa? Misalkan bidan Dwi. Tempat persalinannya misalkan di Polindes. Jika bidan dia adalah bidan desa, di Polindes atau di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian alamat tempat persalinan, Antang, disesuaikan dengan alamat yang tadi, Antang.
catatan dirujuk kalau berapa kalau dia melakukan rujukan. Tapi jika dia melakukan persalinan di Polindes artinya tidak ada rujukan kan, alasan merujuk di sini tidak ada, tempat rujukan juga tidak ada, pendampingan saat merujuk juga tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian pada kelas 1 partograf melewati garis batas. Tidak ya, di sini kita ambil kasus contoh persalinan normal, jadi dia tidak melewati batas. Di sini dilakukan garis mendatar, garis mendatar, garis mendatar. Kala 2, jika terjadi atau dilakukan tindakan episiotomi, kita kasih contrengnya, tapi jika tidak, kita tidak. Pendamping saat persalinan, jika ada suaminya, kita kasih contreng suami, keluarga jika ada keluarganya juga. Apakah terdapat gawat janin? Ini tidak terjadi gawat janin. Apakah terjadi distosia bahu? Tidak terjadi distosia bahu. Masalah lain tidak ada kan? Kita kasih garis seperti ini. Hasilnya juga seperti ini. Kala 3, lamanya kala 3 berapa menit? Misalkan lamanya kala 3 30 menit. Kita isi 30 menit. Kemudian pemberian oksitosin berapa menit kita lakukan? Jika kita memberikan oksitosin, kita kasih ya. Kemudian berapa menit sesudah persalinan kita berikan oksitosin? Misalkan 10 menit. Ya, 10 menit atau 5 menit. Setelah persalinan diberikan oksitosin kan. Kemudian pemberian ulang oksitosin tidak diberikan ulang, tapi jika ya contrengnya dan berikan alasannya. Kemudian penegangan tali pusat terkendali, ya kita contreng ya. Jika tidak, contreng tidak, kemudian berikan alasannya. Masase fundus uteri, jika melakukan masase fundus uteri kita contreng ya. Plasenta lahir lengkap, ya atau tidak? Ya. Jika tidak, nanti kita lingkari ya, kemudian berikan alasannya. Plasenta tidak lahir 30 menit, jika ya atau tidak, nanti ini contreng. Kemudian jika tidak, berikan tindakan apa yang dilakukan. Laserasi, jika dilakukan laserasi, jika tidak, contreng tidak. Jika dilakukan ya, di bagian mana kan? Jika laserasi perineum derajat berapa, dia ditentukan 1, 2 atau 3, nanti kita berikan penanganan apakah penjahitan atau tidak melakukan penjahitan kan. Jika terjadi laserasi perineum, maka kita akan memilih di sini terjadi laserasi di sini ya, dengan atau tanpa dengan anestesi. Tapi sekarang ini kebanyakan saat melakukan penjahitan kita sudah tidak menggunakan anestesi lagi. Kemudian atoni uteri, terjadi atoni uteri atau tidak? Di sini tidak terjadi. Jumlah perdarahannya kurang lebih 300 ml dalam batas normal ya. Jika ada masalah yang lain disebutkan, jika tidak garis saja. Penata laksanaan masalah tersebut tidak ada kan, hasilnya juga tidak ada. Bayi baru lahir dengan berat badan kita ambil 2800 gram. Panjangnya berapa? Panjangnya 46 cm. Laki-laki perempuan kita ambil perempuan. Kemudian penilaian bayi baru lahir baik, tidak ada penyulit. Bayi lahir normal kan, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu. Apakah ada asfiksia ringan? Jika ada, kita contreng. Jika tidak perlu. Ada cacat bawaan, disebutkan. Hipotermi, tindakan apa yang dilakukan? Pemberian ASI ya 2 jam setelah bayi lahir kan. Jika tidak,
Kita contoh tidak dan berikan alasannya. Masalah lain sebutkan hasilnya. Kemudian kita masuk pada pemantauan skala 4. Pada pemantauan skala 4 ini, pada kolom yang di atas pertama itu dilakukan pemantauan setiap 15 menit. Kita ambil di sini, misalkan 0330 kan, kemudian 0345, kemudian 04, kemudian 0415. Di bawahnya menjadi 0445 karena pada urutan atau kolom kedua di bawah ini dia sudah dilakukan pengecekan setiap 30 menit. Yang di atas itu setiap 15 menit, sedangkan yang di bawahnya itu setiap 30 menit, 0445. Tekanan darahnya berapa pada jam 3.30, tekanan darahnya misalkan 100 per 120. Nadinya berapa? Nadinya misalkan 82 kali per menit. TFU-nya berapa? Kita isi. Kontraksi uterusnya baik. Kandung kemih kosong. Perdarahannya kurang lebih 150 ml. Masalah pada skala 4 dicatat jika ada masalah. Penata laksanaan masalah tersebut apa, dicatat hasilnya kemudian apa. Kemudian kita kembali ke lembaran depan. Pada lembaran depan ini, saat bayi sudah lahir, kita akan mengisi di bagian sini. Bayi lahir hidup. Kemudian jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan. Kemudian berat badannya 2.800 gram. Kemudian tinggi badannya 46 cm. Kemudian penilaian Apgar skornya. Apgar skor menit pertama misalkan 8, kemudian menit kelima 9, jadi AS-nya 8/9. Kemudian periksa anusnya. Jika anusnya ada, kasih tanda positif. Jika tidak ada, kasih tanda negatif. Demikianlah cara pengisian kartografi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.